Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Teknik analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan. Karena itu, kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Analisis data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Saya akan menjelaskan pengertian statistik deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsi menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dalam bentuk deskripsi semata, dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan. Teknik analisis statistik yang dapat digunakan yang pertama yaitu penyalinan data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian, apakah masuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk visual, seperti histogram, poligen, ogive, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel, dan diagram lambang. Yang ketiga yaitu penghitungan ukuran tendensi sentral, seperti mean, median, modus. Selanjutnya yaitu penghitungan ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya, penghitungan ukuran penyebaran seperti standar deviasi, varians, range, deviasi kuartil, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu statistik inferensial. Kalau dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Biasanya analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Oleh karena itu, statistik inferensial ini juga disebut dengan istilah statistik induktif. Statistik inferensial ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis korelasional dan analisis komparasi. Yang selanjutnya saya akan jelaskan analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis korelasional ini, variabel dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Contohnya, hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan perusahaan. Contoh yang kedua, pengaruh tayangan media televisi terhadap minat belajar anak. Selanjutnya, yang kedua, analisis komparasi adalah
Analisis komparasi adalah teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak. Penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis, skala, data, dan banyak sedikitnya kelompok. Contohnya, perbedaan kualitas pelayanan antara toko A dan toko B. Yang kedua, perbedaan minat mahasiswa terhadap profesi guru ditinjau dari status sosial ekonomi orang tua. Contoh yang ketiga, perbedaan proses belajar mahasiswa antara yang diajar dengan metode konvensional dengan metode CTL. Contoh yang keempat, perbedaan produktivitas kerja karyawan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan AMT. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.